Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nyetfung dari Teknik Sipil Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Tingkat Bahaya Erosi di Subdas Mandai. Yang pertama, yang saya hormati, dosen pembimbing utama saya, Bapak Dr. Stefanus Barlian Surya Masoka, STMT IPM. Yang saya hormati, dosen pembimbing kedua saya, Bapak Insinyur Danang Gunarto, STMT IPM. Yang saya hormati, dosen penguji utama saya, Ibu Profesor Dr. Haja Heni Herawati, STMT IPM. Yang saya hormati, dosen penguji kedua saya, Bapak Umar, STMT IPM. Langsung saja kita masuk kepada latar belakang. Kita mulai dari erosi. Erosi merupakan proses terangkatnya partikel tanah akibat daya dispersi dan daya transportasi oleh media air maupun angin. Erosi juga merupakan salah satu isu yang sangat mendesak, sehingga erosi yang terjadi terus-menerus ini akan mengakibatkan sedimentasi di sungai. Dan sedimentasi ini akan mengurangi kapasitas daya tampung sungai sehingga akan menyebabkan risiko terjadinya banjir. Seperti ada 3 gambar di sini, yaitu pada Mei 2021 menurut info Kapuas Hulu Kabupaten Go.id, di mana curah hujan yang tinggi di Kapuas Hulu, 2 desa di Kalis terendam banjir, yaitu Desa Nangga Kalis dan juga Kalis Raya dengan kedalaman rata-rata 30-50 cm akibat meluapnya Sungai Mandai. Kemudian pada Januari 2022, menurut Tribun Pontianak.co.id Kapuas Hulu, 4 kecamatan dan 19 desa terdampak banjir di Kapuas Hulu. Salah satu yang terdampak itu ada Kecamatan Kalis dan juga Kecamatan Bika yang merupakan bagian dari Subdas Mandai. Dengan kedalaman 30-1 meter akibat hujan yang lebat dan juga air sungai yang meluap. Lalu pada gambar ketiga itu Oktober 2024, dalam berita antara kalbernews.com, banjir melanda 11 kecamatan di Kapuas Hulu akibat intensitas hujan yang tinggi. Bagian dari Subdas Mandai yaitu Kecamatan Kalis juga terdampak akan kejadian banjir ini, di mana akses jalan di Teluk Barak ke Damin Hilir, Kecamatan Putusibo ini tidak bisa dilalui kendaraan karena mengalami banjir dengan kedalaman 50-70 cm. Nah, dengan kejadian banjir ini menunjukkan perlunya kajian tentang erosi yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya erosi. Namun sayangnya, kajian ilmiah tentang erosi di Subdas Mandai ini sangat terbatas, sehingga diperlukan penelitian tentang analisis tingkat bahaya erosi di Subdas Mandai. Ini berguna untuk memberikan data yang diperlukan dalam pengelolaan lahan dan mitigasi bencana. Nah, untuk menghitung laju erosi pada penelitian kali ini menggunakan metode Universal Soil Loss Equation atau USLE yang dipadukan dengan Geographic Information System atau SIG, karena perpaduan antara antara metode USLE dan SIG ini merupakan perpaduan yang sangat efektif dan juga akurat, yang dimana diharapkan akan memberikan data yang menjadi dasar pengelolaan DAS dan mengurangi resiko banjir di masa yang akan mendatang. Kita masuk ke selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui besarnya erosi yang terjadi di Subdas Mandai ini menggunakan metode USLE. Kemudian dari hasil perhitungan itu akan dilakukan klasifikasi tingkat bahaya erosi atau TBE. Kemudian dari hasil itu kita akan membuat peta distribusi tingkat bahaya erosinya. Ini guna untuk menggambarkan klasifikasi bahaya erosi menggunakan perangkat lunak ARGIS. Dan ini adalah lokasi penelitian saya yang terletak di Subdas Mandai, di mana Subdas Mandai ini juga mencakup beberapa kecamatan. Yang benar-benar mencakup itu ada Kecamatan Kalis dan juga Bika, dan Kecamatan Putusibo Selatan itu juga termasuk sedikit, lalu Kecamatan Mentaba juga termasuk di dalamnya. Kita masuk ke diagram alir penelitian. Kita dimulai dengan inventarisasi data, kemudian kita menggunakan data sekunder dengan peta rupa bumi Indonesia, data curah hujan, data jenis tanah, data DEM, data tutupan lahan, dan data hasil uji lab sampel tanah. Kemudian dilakukan analisis data dengan pemotongan batas Subdas, pemetaan jenis tanah, pemetaan kemiringan lereng, dan pemetaan tutupan lahan. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan perhitungan erosivitas hujan, perhitungan erodibilitas tanah, analisis panjang dan kemiringan lereng, dan juga analisis tutupan lahan. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan laju erosi menggunakan metode USLE dengan faktor tindakan konservasi itu sama dengan 1 atau tidak ada tindakan konservasi. Selanjutnya dilakukan klasifikasi tingkat bahaya erosi. Setelah itu baru dilakukan layout peta tingkat bahaya erosi dan diakhiri dengan kesimpulan dan juga saran, sehingga penelitian ini pun selesai.
Pembahasan yang kita bahas itu ada analisis erosivitas hujan, analisis erodibilitas tanah, analisis panjang dan kemiringan lereng, analisis tutupan lahan, konservasi lahan, analisis tingkat bahaya erosi di subdesmandai, kemudian pemetaan distribusi subdesmandai, dan kesimpulan serta saran. Kita masuk ke pembahasan analisis erosivitas hujan. Data yang digunakan pada penelitian saya ini berasal dari data stasiun observasi BMKG Pangsuma ini di tahun 1998 sampai 2019 dan KPH 09 Jongkong. Data yang ada itu dari tahun 1998 sampai 2012. Kemudian ada data satelit ter-MM grid 29 dan grid 30 yang sudah divalidasi pada penelitian terdahulu. Bisa kita lihat ini merupakan peta letak di mana stasiun observasi dan juga titik grid satelit ter-MM. Nah, untuk menghitung erosivitas hujan pada penelitian ini menggunakan metode Bowles 1978 yang persamaannya dapat dilihat pada layar. Dengan P ini merupakan hujan kawasan, di mana hujan kawasan ini nanti saya dapatkan dengan menggunakan metode rata-rata aritmatika. Kemudian untuk hari hujan juga saya menggunakan metode rata-rata aritmatika, dan untuk mendapatkan curah hujan maksimum itu dilihat dari keempat data itu mana datanya yang paling maksimum. Kita masuk di sini sebagai contoh, kita sajikan perhitungan nilai erosivitas hujan pada bulan Januari pada tahun 1998 sebagai berikut. Dengan diketahui P-nya sebesar 31,20 dengan H-nya sebesar 22 dan Pmax-nya sebesar 9,50. Kita masukkan kepada persamaan Bowles tadi sehingga didapatkan bahwa nilai erosivitas pada Januari tahun 1998 itu sebesar 301,68 megajoule cm per tahun. Nah, ini pada tabel ini disajikan hasil perhitungan analisis erosivitas hujan, di mana didapatkan nilai erosivitas rata-rata itu sebesar 2.815 megajoule cm per tahun, dan ini nilai yang akan digunakan nanti untuk menghitung erosivitasnya, menghitung erosi yang terjadi. Kita masuk ke analisis erodibilitas tanah. Nah, menurut dari hasil pemetaan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian tahun 2010, didapatkan bahwa di subdesmanda ini terdiri dari 5 jenis tanah yang persebarannya ditampilkan pada tabel 2, di mana kita lihat tanah ultisol ini mendominasi sekali karena mencakup 50,62% daerah luas dari daerah subdesmanda itu. Kemudian disusul oleh inceptisol yang seluas 30,20%. Oke, kita masuk. Setelah diketahui jenis tanahnya, kita akan menghitung nilai erodibilitas tanah menggunakan rumus Wismer pada persamaan berikut. Nah, dari hasil penelitian pengujian sampel tanah pada penelitian terdahulu, kita akan mencoba menghitung nilai erodibilitas tanah untuk jenis tanah ultisol di subdesmandai. Sehingga dimasukkan persamaannya, nilai-nilai ke dalam persamaannya, kemudian akan didapatkan nilai erodibilitas untuk jenis tanah ultisol itu sebesar 0,90, dan ini juga terbilang tingkat erodibilitas yang sangat tinggi. Dan ini pada tabel 3 ini merupakan tingkat erodibilitas tanah di subdesmandai setelah diperhitungkan. Kemudian analisis panjang dan kemiringan lereng. Nah, peta kemiringan lereng ini itu didapat dari DEM, Data Elevation Model, yang diolah menggunakan perintah slope dan recalcify pada perangkat lunak ARGIS 10.8. Nah, di mana didapatkan bahwa untuk kemiringan lereng di subdesmanda ini didominasi oleh topografi datar, yaitu sebesar 25,72%, disusul oleh agak curam sebesar 20,65%, dan hasilnya dilampirkan pada tabel 4. Kemudian untuk analisis penutup lahan, nah berdasarkan data yang didapatkan dari data Direktorat Inventaris dan Pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, wilayah subdesmanda ini memiliki jenis tutupan lahan yang bervariasi. Bisa kita lihat pada peta yang ditampilkan, dan pada tabel ini merupakan hasil rekapan penutup lahan yang ada di subdesmandai.
di mana yang sangat mendominasi itu adalah hutan lahan kering primer yang seluas 56,15%. Dan untuk jenis tutupan lahan lainnya itu hanya mencakup persentase yang cukup kecil. Kemudian untuk konservasi lahan, pada pertanyaan ini konservasi lahan itu diasumsikan bernilai 1, yaitu tidak ada tindakan konservasi sesuai dengan kondisi awal Subdas Mandai itu sendiri. Kemudian dilakukan analisis tingkat bahaya erosi di Subdas Mandai, dilakukan perhitungan. Jadi di sini ada contoh perhitungan yang diambil dari kondisi kemiringan lereng 0 sampai 8% dengan nilai LS-nya itu yang kita gunakan itu 0,4. Kemudian jenis tanah histosol itu dengan nilai erodibilitasnya itu sebesar 0,09 dengan tutupan lahan hutan lahan kering sekunder dengan nilai penutup lahannya itu 0,001, dan untuk semua kondisi itu seperti yang di awal tadi telah dijelaskan akan menggunakan nilai R sebesar 2.815 megajoule cm per tahun dan dengan nilai P itu 1. Lalu dilakukan perhitungan, didapatkan hasil perhitungan itu sebesar 0,10 ton per hektar per tahun. Lalu kita lihat pada tabel 6, kita klasifikasikan nilai erosi ini termasuk dengan klasifikasi yang mana. Setelah dilihat bahwa 0,10 ton hektar per tahun ini termasuk klasifikasi sangat ringan. Lalu ini juga dilakukan pada perhitungan selanjutnya. Nah, untuk penelitian ini dilakukan untuk beberapa kondisi, yaitu pertama kondisi kemiringan lereng 0 sampai 8 derajat 8% atau datar, itu untuk jenis tanah histosol, incepsisol, oksisol, spodosol, dan ultisol. Kemudian untuk kemiringan lereng landai itu untuk jenis tanah histosol, incepsisol, oksisol, spodosol, dan ultisol. Kemudian untuk kemiringan lereng 15 sampai 25% itu untuk jenis tanah histosol, incepsisol, oksisol, spodosol, dan ultisol. Dan untuk kemiringan lereng curam itu untuk jenis tanah histosol, incepsisol, oksisol, spodosol, dan ultisol. Kemudian untuk kemiringan lereng sangat curam itu untuk jenis tanah histosol, incepsisol, oksisol, dan ultisol. Nah, dapat kita lihat pada tabel 7. Untuk kemiringan lereng datar ini total erosinya itu mencapai 3.248,46. Kemudian untuk tingkat erosi landai itu mencapai 11.373,45 ton per hektar per tahun. Lalu untuk kemiringan lereng 15 sampai 25% itu mencapai 25.184,7. Dan untuk klasifikasi pada kemiringan lereng 25 sampai 40 yaitu curam itu mencapai 39.582,59. Kemudian untuk klasifikasi sangat curam itu hanya 22.101,87. Nah, pada tabel 12 ini direkap tingkat bahaya erosi di Subdas Mandai. Dapat kita lihat bahwa erosi yang terjadi di Subdas Mandai ini sangat didominasi oleh tingkat bahaya erosi sangat ringan dan juga ringan. Dan untuk sedang, berat, dan sangat berat itu mencakup presentasi yang cukup kecil. Setelah data telah diklasifikasikan, dibuatlah peta distribusi tingkat bahaya erosi. Dapat kita lihat bahwa memang yang sangat mendominasi itu adalah sangat ringan dan juga ringan. Nah, dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa kondisi erosi di Subdas Mandai ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antara curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan juga tutupan lahan. Dari tabel 12 tadi kita lihat bahwa tingkat bahaya erosi ini, wilayah yang dicakup ini cukup mencakup presentasi yang cukup kecil, dan potensi kelainan tanah di area tersebut sangat signifikan dan dapat beresiko degradasi lahan yang serius. Nah, pada peta sebaran erosi yang dihasilkan ini juga mendukung penemuan dengan mengidentifikasi lokasi-lokasi kritis di mana kombinasi antara jenis tanah yang rentan, kemiringan lereng yang sangat curam, dan tutupan lahan yang minim seperti lahan terbuka akan memperburuk potensi terjadinya erosi. Nah, kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko kehilangan tanah, tetapi juga berpotensi akan menyebabkan sedimentasi yang dapat mengganggu fungsi sungai dan meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir. Kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa besar erosi yang terjadi di Subdas Mandai itu sebesar 101.491,44 ton per tahun
ton per hektar per tahun. Dan terdapat 5 klasifikasi tingkat bahaya erosi. Yang pertama itu yang di sebelah Semandai dengan 50,9% itu tergolong sangat ringan dan sekitar 29,86% itu tergolong ringan, dan sementara itu sebesar 5,67% itu diklasifikasi sedang, 3,35 kategori berat, dan 4,17 termasuk kategori sangat berat. Nah, pada peta poin ketiga, pada peta distribusi tingkat bahaya erosi Sunan Semandai ini memperlihatkan bahwa wilayah dengan kategori erosi lebih tinggi umumnya berada pada lahan yang berlereng curam serta didominasi oleh tutupan lahan dan vegetasi yang minim. Dengan peta distribusi tingkat bahaya erosi ini menegaskan bahwa perlunya pengolahan lahan yang terfokus pada area yang berisiko tinggi untuk mengurangi dampak erosi itu sendiri. Saran pada penelitian ini yaitu terkait faktor kemiringan lereng. Penelitian ini menggunakan kemiringan lereng berdasarkan peta JIS. Maka disarankan jika ingin melakukan penelitian selanjutnya, kemiringan lereng dianalisis berdasarkan panjang lereng berdasarkan hasil pengukuran di lapangan. Kemudian terkait faktor tutupan lahan, karena data tutupan lahan pada penelitian ini hanya bersumber pada data sekunder dari Kementerian Hidup dan Kehutanan, maka perlu divalidasi kembali jenis lahan yang ada kondisi nyata di lapangan. Oke, sekian mungkin presentasi pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.